touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nuriksan. Saya dari Politeknik Negeri Malang, Kampus Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa menu yang berada pada AutoCAD, atau saya akan menjelaskan dasar-dasar dari AutoCAD. Oke, langsung saja kita langsung kepada line. Pada pertamanya saya akan menjelaskan apa itu line. Line adalah suatu garis lurus. Untuk kita membentuk line, kita membutuhkan shortcut, yaitu shortcutnya L enter. Jika kita sudah mengenter L, kita tentukan titik awal yang akan kita gunakan. Contohnya seperti sini. Kita ke samping, ketika sudah ada garis hijau tandanya, itu garis yang akan kita mulai itu sudah sejajar. Kita coba 100. Enter. Nah, ini sudah kelihatan. Kita kecil. Nah, 100. Kita coba untuk kedua kalinya. Ketika kita ingin mengembalikan perintah sebelumnya, kita tidak usah dengan L enter lagi, kita hanya perlu dengan enter saja. Maka perintah sebelumnya otomatis akan dipindahkan kembali. Ketika kita ingin meluruskan titik awal dengan yang pertama itu, kita bisa menggunakan cara coba kita arahkan kepada titik awal. Ketika sudah muncul warna hijau, kita tarik ke bawah, nah otomatis gini, klik ke samping, tentukan panjangnya ke 200. Nah, enter. Baik, yang terakhir kita contohkan line yang terakhir. Kita enter kembali, tentukan titik awal agar sama titik hijau ke samping. Kita coba 300. Nah, untuk line kita selesai. Coba saya akan buatkan line pada persegi. Untuk persegi ke mudah saja, kita cukup arahkan garis itu seperti kita membuat persegi pada buku biasa. Kita gunakan shortcut terlebih dahulu, yaitu L enter. Ke bawah kita coba 100. Nah, ke samping 100, ke atas 100, karena persegi itu setiap sisi sama. Nah, ketika kita ingin menyelesaikan ini, kita tidak perlu mengklik 100 kembali. Ada shortcut khususnya, yaitu dengan C enter. Ketika kita mengklik C enter, maka otomatis akan diselesaikan. C enter. Nah, selesai. Selesai, kita setelah line saya akan menjelaskan fungsi dari polyline. Polyline yaitu garis yang tidak putus-putus atau garis yang terus bersambung. Shortcutnya yaitu wall. Hmm. Nah, ini, ini tidak putus-putus, sendiri-sendiri. Nah, itulah kenapa dinamakan garis tidak putus-putus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari ars. Ars itu adalah busur lingkaran. Jadi ketika kita ingin menggunakan garis yang bisa melengkung, kita bisa menggunakan dari ars. Ars sendiri shortcutnya yaitu A. A enter. Nah, maka akan seperti ini. Mari saya akan mengkolaborasikan atau menggabungkan fungsi dari line, polyline, dan arch menjadi satu bentuk. Oke, kita membentuk dari line terlebih dahulu, yaitu shortcutnya L enter. Oke, 100. Nah, kita akan menggunakan shortcutnya polyline, yaitu dengan PL agar garis ini tidak putus-putus.
Nah, karena saya akan membuat setengah lingkaran, maka kita juga membutuhkan shortcutnya dari arcs yaitu A enter. Nah, setelah ini kita tentukan panjangnya yang kita butuhkan berapa. Saya membutuhkan panjang misal 50. Terus enter setelah kita gunakan. Nah, saya juga akan menggunakan L enter. Karena kita akan menggunakan line ini lurus 250, lanjut ke samping masih menggunakan line 100. Kita sekarang akan menggunakan polyline dan arcs kembali. Dengan polyline yaitu shortcutnya PL, enter, samping, langsung kita menggunakan arch yaitu A enter. Nah, sudah dilihat kalau di sini saya tidak sesuai lingkarannya. Caranya ketika kita ingin membalikkan arah lingkaran yaitu dengan CTRL. Nah, maka arah lingkaran akan berubah. CTRL ini tidak hanya diklik tetapi ditahan. Oke, kita coba 50. Enter. Setelah ini kita saya akan menggunakan line kembali untuk menggabungkan ke atas 150 enter. Inilah contoh penggabungan dari menu line, polyline, dan arch. Oke, Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan dari circle atau lingkaran, cara membuat lingkaran. Nah, untuk lingkaran sendiri, shortcutnya yaitu C enter. Tapi di sini saya menyarankan langsung punya aja, langsung ke menunya di full barnya di circle ini. Karena circle sendiri memiliki dua, yaitu ada center radius dan center diameter. Apa itu bedanya? Center radius adalah mulanya titik lingkaran, yaitu jari-jari dari tengah ke samping. Sedangkan kalau diameter itu dari ujung ke ujung. Coba kita contoh center radius. Nah, kita coba 100, maka akan besar. Dan ketika kita menggunakan center diameter 100 pada lingkaran, maka akan kecil. Coba 100, maka akan kecil. Tapi jika kita ingin menyamakan dengan ini, maka kita harus menggunakan yang diameter 200. Karena diameter 200 sama aja dengan jari-jari yang 100. Coba ya, yang 200. Nah, maka akan mempunyai dua lingkaran yang sama. Karena ini diameter 200 sedangkan ini jari-jarinya 100, masing-masing 100 100. Nah, setelah itu selingkaran saya juga akan memberikan contoh cara membuat persegi dengan cepat, yaitu dengan rectangle, dengan rumus rectangle dengan shortcutnya R E C enter. Maka akan muncul seperti ini, seperti pada gambar di atas. Nah, untuk menentukan setiap sisinya, karena setiap persegi itu seluruh sisinya sama, maka kita akan menggunakan 100. Nah, dengan menggunakan sisi ini kita menggunakan koma sebagai tanda perkalian kalau untuk di AutoCAD akan terbentuk persegi. Coba kita menggunakan persegi panjang. Kita menggunakan shortcutnya yaitu REC. Untuk menyamakan ini kita hijau ke samping. Kita coba untuk 200 itu panjangnya. Nah, sabar. Saya maaf. Coba 100 koma 200 sama. Kenapa menjadi seperti ini? Karena yang awal itu menjadi
lebar dan yang ketika kita sudah dikalikan akan menjadi tinggi. Kalau kita ingin mempunyai persegi panjang yang ke samping, maka kita menggunakannya 200,100. Oh, itu saya, mari kita coba. Maaf. Maaf, maaf. Ini 200,100. Nah, akan jadi persegi panjang yang panjang ke samping, bukan ke atas. Karena yang awal itu adalah panjangnya, dan yang kedua adalah tingginya. Ketika kita setelah rectangle, saya juga akan menjelaskan cara membuat diagonal. Nah, shortcutnya yang akan kita gunakan pada diagonal adalah sabar, itu dulu. Shortcutnya diagonal itu apa? Diagonal apa? Poligon tuh PL ya? Pol lah. Maaf, ternyata kita akan menggunakan atau kita akan menjelaskan cara membuat poligon atau cara membuat segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya yang memiliki banyak segi. Poligon itu sendiri memiliki shortcut pol atau disebut polygon. Setelah enter, maka kita akan mendapatkan penampilan seperti ini. Enter number of side. Berarti ini menunjukkan eh, berapa sudut yang ingin kita buat. Kalau kita menulis tiga, berarti kita akan membuat segitiga. Kalau kita membuat lima, berarti segi lima, dan seterusnya. Coba kita membuat segitiga. Enter, kita klik di mana. Nah, di sini ada tampilan dua, insert in circle dan resume about circle. Kalau dia yang insert ini adalah dari sisi ke sisi, dari sudut, dari tengah ke sudut. Dan kalau ini dari sisi ke sisi. Coba yang insert terlebih dahulu, ambil aja maka akan dari tengah ke sudut. Ayo, kita 100. Maka akan beda tampilannya ketika kita insert kan ya, yang satunya. Coba kita punya pol, enter, segitiga. Nah, kita coba yang silvum, kita coba yang 100 ya. Kita akan mengetahui perbedaan antara keduanya dengan, nah, ini akan memiliki ukuran yang lebih besar. Terus apalagi yang bisa kita gunakan dari poligon? Kita juga bisa membuat segi lima atau segi enam. Kita coba buat ya, pol. Kita coba segi lima terlebih dahulu. Enter. Kita klik di sini. Coba yang ini. Nah, ini akan tampilan. Coba 100. Bentar. Kita coba yang segi enamnya. Enter. Enter. Genap. 100. Nah, saya sudah belajar tentang line, polyline, circle, arch, terus polygon, terus tentang. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang cara menggunakan rectangular atau seperti awan-awan itu. Caranya kita buat seperti rectangle terlebih dahulu, yaitu persegi yang langsung otomatis jadi dengan shortcutnya REC. Enter, langsung level kita 100, 100, enter. Nah, setelah ini kita langsung ke menu yang
rectangularnya dengan shortcut A enter. Setelah enter kita tentukan berapa yang ingin kita lakukan. Misalkan 10, enter, oh enter. Setelah ini kita klik. Nah, bahkan jadi sampai ini. Dan di sini ada dua tampilan yes atau no. Ketika kita memilih no, maka eh, bentuk tersebut akan menghadap ke dalam. Ketika kita mengklik yes, maka itu akan keluar. Coba kita yang yes terlebih dahulu. Nah, maka ini akan menghadap keluar. Coba kita yang ini, lebih agar kita bisa membedakan keduanya. Baik, enter. Apa? Sabar. Seratus koma 100 enter. Nah, kita coba menggunakan menu rectangular dengan shortcutnya A enter, kita tulis apa yang kita lakukan 10 dan O enter. Setelah ini kita pencet. Nah, ketika kita ingin menghadap ke dalam, kita klik yang tulisan no. Nah, maka jadilah bentuknya ke dalam. Terus yang terakhir kita akan menjelaskan atau membentuk menu center atau oval. Dengan sendiri kita menentukan sudutnya. Coba kita 100 sudutnya. Bentar. Akan jadi seperti itu. Terus selanjutnya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesempatan kita bisa bertemu lain waktu. Bila ada kesalahan yang saya sampaikan atau kesalahan teknis yang saya lakukan atau salah saat saya menjelaskan, mohon untuk memberitahu saya karena kita sama-sama belajar. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.